Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmul Konita dari kelas Bing. Ingin mempresentasikan materi Al-Islam Kemuhammadiyahan dari bab 1 sampai dengan bab 6. Bab 1, Gerakan Pembaharuan Islam. Sebelum terjadinya pembaharuan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemunduran Islam, yaitu 1. Krisis politik, pemimpin yang tidak mengamalkan ajaran agama. Para ahli sejarah memberikan hipotesis bahwa kemunduran Islam disebabkan oleh para pemimpin yang suka hidup bermewah-mewah serta memikirkan duniawi saja. Serangan tentara Mongol dan runtuhnya Abbasiyah. Pada tahun 565 Hijriah atau 1258 Masehi, Khalifah Al-Mu'tasim yang berkuasa pada saat itu tidak berdaya saat sekitar 200.000 orang tentara Mongol sampai di salah satu pintu Baghdad. Kota Baghdad dihancurkan rata dengan tanah oleh mereka. Mereka juga menghancurkan masjid, istana, perpustakaan, dan rumah sakit. Bangunan-bangunan besar yang merupakan karya beberapa generasi juga ikut dibakar oleh tentara Mongol. Hulagu Khan berkuasa di Baghdad selama 2 tahun sebelum melanjutkan serangannya ke Mesir dan Syria. Terjadi disintegrasi umat. Tanda perpecahan dan disintegrasi umat Islam sebenarnya telah muncul sejak periode akhir pemerintahan Abbasiyah. Umat Islam mengalami perpecahan menjadi nation state kecil akibat kuatnya disintegrasi. Perang Salib. Perang Salib berpengaruh luas terhadap politik, ekonomi, dan sosial. Walaupun umat Islam mampu mempertahankan daerah-daerahnya dari tentara salib, namun kekuatan politik umat Islam menjadi lemah. Wilayah-wilayah umat Islam terpecah belah serta ingin memerdekakan diri dari kekuasaan Islam di Abbasiyah. Kemerosotan ekonomi. Khilafah Abbasiyah juga mengalami kemunduran di bidang ekonomi bersamaan dengan kemunduran di bidang politik. Pada saat itu, pendapatan menurun, sementara pengeluaran meningkat. 3. Konflik keagamaan. Fanatisme keagamaan berkaitan erat dengan persoalan bangsa, karena cita-cita orang Persia tidak sepenuhnya tercapai, dan kekecewaan mendorong mereka untuk mempropagandakan ajaran agama. 4. Ancaman luar. Di atas ada beberapa faktor internal. Ada juga faktor eksternal yang menyebabkan Khilafah Abbasiyah lemah dan akhirnya hancur. Pertama, Perang Salib yang berlangsung terjadi beberapa periode memakan banyak korban. Serta kedua, serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam. Pemurnian dan pembaharuan. Gerakan pembaharuan merupakan gerakan pemurnian yang dilakukan sang pembaru dengan mengusung perlunya tafsir Islam murni untuk kepentingan zamannya. Pengertian pemurnian dan pembaruan. Menurut Salim dan kawan-kawan, pembaruan itu identik dengan istilah modernisme. Tajdid dalam pengertian etimologis atau harfiah berarti pembaruan, sedangkan dalam pengertian istilah atau terminologis, tajdid berarti pembaruan dalam hidup keagamaan, baik berbentuk pemikiran maupun gerakan, sebagai reaksi atau tanggapan terhadap tantangan-tantangan internal maupun eksternal yang menyangkut keyakinan atau urusan sosial umat. Tokoh pembaruan dalam Islam ada Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, serta Sayyid Ahmad Han. Memahami latar belakang dan tujuan Muhammadiyah. 1. Sejarah masuknya Islam di Nusantara. Menurut sejarawan Australia, MC Rickleves, ada 2 proses mengenai penyebaran agama Islam di Indonesia. Pertama, penduduk pribumi mengalami kontak langsung dengan agama Islam kemudian menganutnya. Kedua, orang-orang asing seperti Cina, Arab, India, dan lain-lain yang telah memeluk agama Islam tinggal secara tetap di suatu wilayah Indonesia, kawin dengan penduduk asli, dan mengikuti gaya hidup lokal sedemikian rupa sehingga mereka sudah menjadi orang Jawa, Melayu, ataupun suku lainnya. 2. Proses perkembangan dan corak Islam di Nusantara. Agama Islam lahir pertama kali di Mekah, Arab Saudi. Para pemeluknya menyebarkan agama Islam melalui berbagai jalur. Salah satu teori mengatakan Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Karena itu, raja dan juga rakyat bisa menerimanya dengan hangat. Perkembangan Islam di Indonesia semakin pesat dengan berdirinya kerajaan kerajaan Islam. Kerajaan Islam pertama yang didirikan adalah Kerajaan Perlak. Corak Islam di Nusantara. Dalam perkembangannya,
Islam mendapatkan respon positif dari masyarakat Indonesia sehingga Islam mengalami perkembangan yang pesat sekali sampai bisa mengambil alih posisi serta peran dua agama besar di Indonesia, yaitu Hindu dan Buddha. 3. Sejarah Muhammadiyah. Sebelum mendirikan Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan sering terlibat dialog dengan sahabat-sahabatnya berkaitan dengan kondisi umat Islam dan solusinya. Solusinya adalah, pertama, menegakkan kembali peranan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama agama Islam. Kedua, dibutuhkannya sekelompok umat guna menegakkan ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, bertepatan dengan 18 November 1912 Masehi, Persyarikatan Muhammadiyah didirikan. Peresmian berdirinya Muhammadiyah 20 Desember 1912 di Jalan Malioboro, Yogyakarta, dihadiri sekitar 60-70 orang haji, priai, kalangan pangreh praja, beberapa orang umum, pengurus Budi Utomo, dan pejabat pemerintah kolonial Belanda. Faktor subjektif berdirinya Muhammadiyah berupa kerisauan Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap permasalahan yang dihadapi umat Islam, keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohan. Baginya, ayat-ayat Al-Quran harus diamalkan seperti terekspresi dalam surat Al-Ma'un. Dalam pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan, surat Al-Ma'un merupakan perintah terhadap umat Islam untuk merealisasikan kepedulian sosial melalui tindakan-tindakan nyata. Faktor objektif berdirinya Muhammadiyah adalah lemahnya pemahaman umat Islam dalam mempraktikkan ajaran Islam. Umat Islam masih sangat berpegang kuat pada tradisi-tradisi peninggalan zaman purba, Hindu, Buddha, serta tidak berani melakukan pembaharuan atau ijtihad. Berpikir jumud atau konservatif, sangat formalistik dalam beragama, siklus-siklus dalam perjalanan kehidupan manusia, ketika masih dalam rahim sang ibu, lahir, khitan, nikah, dan mati selalu ditandai dengan ritual-ritual keagamaan tradisional. Sedang kesemarakan keagamaan lebih bersifat seremonial. Kiai Haji Ahmad Dahlan memandang bahwa percampuran itu akan meninggalkan persoalan manakala terjadi penyimpangan dan bertentangan dengan syariat Islam. Akibatnya, ajaran Islam kehilangan keasliannya. Masyarakat Islam Jawa pada waktu itu, meskipun telah memeluk Islam, namun masih memiliki kepercayaan yang bersifat animistis. Islam Jawa masih mempercayai pada roh-roh halus, takut pada tempat angker, karma, dan kualat, tahayul, bid'ah, dan hufarat. Lembaga pendidikan Islam masih sangat lemah. Terjadi dualisme dalam sistem pendidikan, sekolah, dan pesantren, ilmu pengetahuan agama, dan ilmu pengetahuan umum. Model persekolahan yang dikembangkan oleh Belanda hanya memberikan pelajaran umum saja. Oleh karenanya, pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua yang diselenggarakan oleh pribumi yang menjadi tumpuan orang tua. Padahal, pada lembaga pendidikan ini hanya diberikan pelajaran agama saja. Pelajaran umum tidak diberikan dengan alasan ilmu umum berasal dari barat yang kafir. Mempelajari sesuatu yang berasal dari orang kafir berarti menyerupainya. Menyerupai orang kafir berarti kafir. Faktor objektif yang lainnya mendorong didirikannya Muhammadiyah adalah persoalan kristenisasi oleh Belanda. Pemerintah Belanda berasumsi bahwa kristenisasi akan memperlunak perlawanan pribumi. Berangkat dari pemikiran semacam ini, kemudian mendukung penuh kegiatan misionaris. Berbagai fasilitas diberikan oleh Belanda baik dalam bentuk kebijakan maupun finansial. Bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan, kenyataan ini harus dihambat agar umat Islam terhindar dari upaya-upaya permurtatan. Kami Kiai Haji Ahmad Dahlan dan pemikirannya. Silsilah latar belakang keluarga. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir pada tanggal 1 Agustus 1869 di Kampung Kauman, Yogyakarta, dan wafat pada tanggal 23 Februari 1923. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah putra dari Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Mas Sulaiman. Ibunya bernama Siti Aminah. Nama semasa kecilnya adalah Muhammad Darwis. Namanya berganti menjadi
Haji Ahmad Dahlan sekembalinya beliau dari Mekah. Kemudian gelar Kiai ditambahkan pada namanya sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan secara umum atas pengetahuan agamanya yang mendalam dan keyakinan masyarakat akan kesolehannya. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan anak keempat dari 7 bersaudara. Kiai Haji Ahmad Dahlan menikah dengan Siti Walidah. Dari pernikahannya dengan Siti Walidah, Kiai Haji Ahmad Dahlan dikaruniai 6 orang anak. Setelah mendirikan organisasi Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan menikah kembali dengan 3 orang perempuan. Pertama adalah R.A.Y. Sutija Widyaningrum yang dikenal dengan nama Nyai Abdullah. Pernikahan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang ketiga dilakukan atas dasar permintaan dari sahabatnya, Kiai Munawar dari Karapyak, Yogyakarta. Ia mengharapkan agar Kiai Haji Ahmad Dahlan bersedia menikah dengan adiknya, Nyai Rum. Tujuan lainnya adalah untuk memperkokoh kerjasama antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Pernikahan Kiai Haji Ahmad Dahlan selain dengan Ibu Walidah atau Nyai Ahmad Dahlan dapat dikatakan kesemuanya alasan utamanya adalah agama dan dakwah. Adapun hubungan Nyai Ahmad Dahlan dengan suami dan anak-anaknya yang lain sangatlah baik. Ia diberlakukan dengan adil dan selalu memberi dorongan kepada suaminya dalam melaksanakan perjuangan dan mendampingi hingga beliau wafat. Pendidikan dan kegiatan organisasi. Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak pernah mengenyam pendidikan formal dengan memasuki jenjang atau tingkatan sekolah tertentu. Ia mempelajari berbagai ilmu dengan cara berguru kepada para ulama, para ahli, dan membaca buku serta kitab-kitab. Semangat belajar yang tinggi ia tunjukkan dengan kegemarannya membaca dan semangatnya untuk belajar serta mendalami ilmu agama di Mekah. Pada saat itulah Kiai Haji Ahmad Dahlan mengalami pergolakan dengan pemikiran-pemikiran pembaharu Islam. Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah menuntut ilmu dari beberapa guru dan kiai selama berada di Mekah. Ia pergi haji pada usia 15 tahun dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada masa tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan banyak belajar dengan pemikiran-pemikiran para pembaharu Islam, seperti Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, dan yang lainnya. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah sosok yang memiliki rasa ingin tahu tinggi, termasuk salah satunya untuk mempelajari tata organisasi. Ia kemudian bergabung dengan Perkumpulan Budi Utomo dan menjadi salah seorang pengurus di dalamnya. Kiai Haji Ahmad Dahlan diperkenalkan dengan organisasi ini oleh Mas Jojo Sumarto, yang juga seorang anggota dan teman dekat Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ia mempunyai beberapa kerabat di Kauman dan sering berkunjung ke sana. Setelah mendapatkan beberapa informasi dari Jojo Sumarto, berkawan dengan beberapa anggota Budi Utomo dan menghadiri pertemuan-pertemuannya, Kiai Haji Ahmad Dahlan merasa bahwa organisasi ini adalah organisasi yang bisa sepenuh hati ia dukung. Sesuai dengan sumber dan bahan yang ada, pokok-pokok pikiran dan pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagaimana uraian di bawah ini. A. Dalam bidang akidah, Kiai Haji Ahmad Dahlan sejalan dengan pandangan dan sepemikiran ulama salaf. B. Menurut pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan, beragama itu adalah beramal, artinya berkarya dan berbuat sesuatu, melakukan tindakan sesuai dengan pedoman Al-Quran dan As-Sunnah. Orang yang beragama adalah orang yang menghadapkan hidupnya dan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dibuktikan dengan perbuatan dan tindakan, seperti rela berkurban baik harta, benda, dan dirinya, serta bekerja dalam hidupnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Dasar pokok hukum Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jika keduanya tidak ditemukan kaidah hukum yang eksplisit, maka ditentukan berdasarkan kepada penalaran dengan menggunakan kemampuan berpikir logis, serta ijma dan qiyas. D. Terdapat 5 jalan untuk memahami Al-Quran, yaitu mengerti artinya, memahami maksudnya, selalu bertanya pada diri sendiri, apakah larangan dan perintah agama yang telah diketahui telah ditinggal dan perintah agamanya telah dikerjakan, tidak mencari ayat lain sebelum isi ayat sebelumnya dikerjakan.
Kiai Haji Ahmad Dahlan menyatakan bahwa tindakan nyata adalah wujud konkret dari penerjemahan Al-Quran dan organisasi adalah wadah dari tindakan nyata tersebut. Untuk memperoleh pemahaman demikian, orang Islam harus selalu memperluas dan mempertajam kemampuan akal pikiran dengan ilmu mantik dan logika. Sebagai landasan agar seseorang suka dan bergembira, maka orang tersebut harus yakin bahwa mati itu bahaya. Akan tetapi lupa pada kematian merupakan bahaya yang jauh lebih besar dari kematian itu sendiri. Di samping itu, Kiai menyatakan selanjutnya bahwa harus ditanamkan pada hati seorang giroh dan gerak hati untuk maju dengan landasan moral dan ikhlas dalam beramal. Kunci persoalan peningkatan kualitas hidup dan kemajuan umat Islam adalah pemahaman terhadap berbagai ilmu pengetahuan yang sedang berkembang dalam tata kehidupan masyarakat. Dalam kaitannya, dalam pandangan ini, Kiai mempunyai pesan, menjadilah insinyur, guru, master, dan kembalilah berjuang dalam Muhammadiyah. Bab 4. Memahami Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Masehi, oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan suatu persyarikatan sebagai gerakan Islam dengan nama Muhammadiyah yang diatur dengan majelis-majelis atau bagian-bagiannya. Mengikuti perkembangan zaman serta berdasarkan syuro yang dipimpin oleh hikmah di dalam permusyawaratan atau muktamar. Kesemuanya itu perlu untuk menunaikan kewajiban mengamalkan perintah-perintah Allah dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya, Nabi Muhammad, guna mendapat karunia dan ridhonya di dunia dan di akhirat. Dan untuk mencapai masyarakat yang sentosa dan bahagia, nikmat dan rahmat Allah yang melimpah-limpah. Anggaran Dasar Muhammadiyah memuat nama organisasi, nama pendiri, tempat bisnis, identitas dan asas, lambang organisasi, maksud dan tujuan, usaha, manajemen, pimpinan, unsur pimpinan, organisasi otonom, permusyawaratan, rapat, kekayaan, dan keuangan, serta laporan. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah sosok yang memiliki rasa ingin tahu tinggi, termasuk salah satunya untuk mempelajari tata organisasi. Ia kemudian bergabung dengan Perkumpulan Budi Utomo dan menjadi salah seorang pengurus di dalamnya. Kiai Haji Ahmad Dahlan diperkenalkan dengan organisasi ini oleh Mas Jojo Sumarto, yang juga seorang anggota dan teman dekat Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ia mempunyai beberapa kerabat di Kauman dan sering berkunjung ke sana. Setelah mendapatkan beberapa informasi dari Jojo Sumarto, berkawan dengan beberapa anggota Budi Utomo dan menghadiri pertemuan-pertemuannya, Kiai Haji Ahmad Dahlan merasa bahwa organisasi ini adalah organisasi yang bisa sepenuh hati ia dukung. Sesuai dengan sumber dan bahan yang ada, pokok-pokok pikiran dan pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagaimana uraian di bawah ini. Dalam bidang akidah, Kiai Haji Ahmad Dahlan sejalan dengan pandangan dan sepemikiran ulama salaf. Menurut pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan, beragama itu adalah beramal, artinya berkarya dan berbuat sesuatu, melakukan tindakan sesuai dengan pedoman Al-Quran dan As-Sunnah. Orang yang beragama adalah orang yang menghadapkan hidupnya dan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dibuktikan dengan perbuatan dan tindakan, seperti rela berkurban baik harta, benda, dan dirinya, serta bekerja dalam hidupnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar pokok hukum Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jika keduanya tidak ditemukan kaidah hukum yang eksplisit, maka ditentukan berdasarkan kepada penalaran dengan menggunakan kemampuan berpikir logis, serta ijma dan qiyas. Terdapat 5 jalan untuk memahami Al-Quran, yaitu mengerti artinya, memahami maksudnya, selalu bertanya pada diri sendiri, apakah larangan dan perintah agama yang telah diketahui telah ditinggal dan perintah agamanya telah dikerjakan, tidak mencari ayat lain sebelum isi ayat sebelumnya dikerjakan. Kiai Haji Ahmad Dahlan menyatakan bahwa tindakan nyata adalah wujud konkret dari penerjemahan Al-Quran dan organisasi adalah wadah dari tindakan nyata tersebut. Untuk memperoleh pemahaman demikian, orang Islam harus selalu memperluas dan mempertajam kemampuan akal pikiran dengan ilmu mantik dan logika. Sebagai landasan agar seseorang suka dan bergembira, maka orang tersebut harus yakin bahwa mati itu bahaya. Akan tetapi lupa pada kematian merupakan bahaya yang jauh lebih besar dari kematian itu sendiri. Di samping itu,
Kiai menyatakan selanjutnya bahwa harus ditanamkan pada hati seorang giroh dan gerak hati untuk maju dengan landasan moral dan ikhlas dalam beramal. G. Kunci persoalan peningkatan kualitas hidup dan kemajuan umat Islam adalah pemahaman terhadap berbagai ilmu pengetahuan yang sedang berkembang dalam tata kehidupan masyarakat. Dalam kaitannya, dalam pandangan ini, Kiai mempunyai pesan, menjadilah insinyur, guru, master, dan kembalilah berjuang dalam Muhammadiyah. Bab 4. Memahami Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Masehi, oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan suatu persyarikatan sebagai gerakan Islam dengan nama Muhammadiyah yang diatur dengan majelis-majelis atau bagian-bagiannya. Mengikuti perkembangan zaman serta berdasarkan syuro yang dipimpin oleh hikmah di dalam permusyawaratan atau muktamar. Kesemuanya itu perlu untuk menunaikan kewajiban mengamalkan perintah-perintah Allah dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya, Nabi Muhammad, guna mendapat karunia dan ridhonya di dunia dan di akhirat. Dan untuk mencapai masyarakat yang sentosa dan bahagia, nikmat dan rahmat Allah yang melimpah-limpah. Anggaran Dasar Muhammadiyah memuat nama organisasi, nama pendiri, tempat bisnis, identitas dan asas, lambang organisasi, maksud dan tujuan, usaha, manajemen, pimpinan, unsur pimpinan, organisasi otonom, permusyawaratan, rapat, kekayaan, dan keuangan, serta laporan. Bab 5. Memahami kepribadian Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Maksud gerakannya ialah dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar yang ditunjukkan kepada dua bidang, perseorangan dan masyarakat. Dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar pada bidang pertama terbagi kepada dua golongan, kepada yang telah Islam bersifat pembaharuan atau tajdid, yang mengembalikan kepada ajaran Islam yang asli dan murni, dan yang kedua kepada yang belum Islam bersifat seruan dan ajakan untuk memeluk agama Islam. Dalam perjuangan melaksanakan usahanya menuju tujuan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, di mana kesejahteraan, kebaikan, dan kebahagiaan luas merata. Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usahanya atas prinsip-prinsip yang tersimpul dalam Muqaddimah Anggaran Dasar, yaitu 1. Hidup manusia harus berdasarkan tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah. 2. Hidup manusia bermasyarakat. 3. Mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan berkeyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan berkepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia akhirat. Sifat-sifat Muhammadiyah. 10 sifat kepribadian Muhammadiyah itu menjadi sifat kebangsaan. Muhammadiyah sebagaimana moderasi itu diperlukan. Sifat moderat yang tercantum dalam 10 sifat kepribadian Muhammadiyah harus kita gelorakan di media sosial. Maka Muhammadiyah memiliki dan wajib memelihara sifat-sifatnya, terutama yang terjalin di bawah ini. Berikut 10 sifat Muhammadiyah dalam kepribadian. 1. Beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan, memperbanyak kawan, dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah, lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan serta dasar dan falsafah negara yang sah, amar ma'ruf nahi munkar dalam segala lapangan serta merujuk contoh teladan yang baik, aktif dalam arus perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam dan membela kepentingannya, membantu pemerintah, serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi Allah, bersifat adil dan kolektif ke dalam keluar dengan kebijaksanaan. 6. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah ini merupakan dokumen ideologis di Muhammadiyah karena memuat pokok-pokok persoalan yang bersifat ideologis, keagamaan, dan keumatan yang menjadi ranah gerak utama Muhammadiyah. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. 1. Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar.
berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. 2. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam, Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan seterusnya sampai Nabi penutup Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa, serta menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual dunia dan akhirat. 3. Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan A. Al-Quran, kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, B. Sunnah Rasul, penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal pikiran sesuai jiwa ajaran Islam. 4. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran agama Islam yang meliputi bidang akidah, akhlak, dan ibadah, serta Muhammadiyah duniawiyah. 5. Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa, dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil, makmur, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.